Habis khotbah saya, dengar baik-baik. Habis khotbah saya, lu nggak kasih persembahan, nggak pernah saya kecewa. Karena saya sudah upah ketika saya khotbah firman Tuhan. Itu sudah upah bagi saya. Siapakah aku ini Tuhan? Boleh jadi alatmu, udah itu upah sama saya. Kalau ada kesempatan saya memberitakan firman Tuhan, itu sudah upah sama saya. Makanya saya khotbah di mana-mana saja, di desa-desa, di pedalaman, di kota-kota besar, di beberapa negara di dunia ini. Tetap saja saya menyatakan kebenaran firman Tuhan. Gak berpikir saya, lu kasih berapa atau gak kasih gak penting sama saya. Ini penting sekali Bapak Ibu. Makanya saya bisa khotbah di gereja yang sangat sederhana, yang kecil, bisa saya khotbah di gereja yang paling besar. Karena kita khotbah bukan karena jumlah. Kita khotbah bukan karena persembahan. Kita khotbah karena saya dulosnya Tuhan. Hamba Tuhan. Ini penting sekali. Maka kita nggak goyang dengan semua respon orang terhadap firman Tuhan. Karena kita menyatakan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu saudara kekasih, belajarlah mengenal Tuhan dengan benar. Capek tidak capek, ngantuk nggak ngantuk, bacalah Alkitab tiap hari. Apa artinya Anda nyanyi seperti rusa rindu sungaimu, tapi Anda malas baca Alkitab? Kan pembohong Anda. Apa artinya Anda nyanyi kaulah segalanya, tapi Anda nggak ada gairah bangun pagi baca Alkitab? Kan pembohong Anda. Orang kan bisa lu bohongi, Tuhan mana bisa lu bohongi. Rata-rata orang Kristen ke gereja ketinggalan Alkitab, nggak balik. Nggak balik. Jujurlah, ketinggalan handphone. Tumben jujur loh. Ketinggalan dompet. Iya. Handphone gak mau tinggal. Dompet gak mau tinggal. Alkitab biar tinggal. Di gereja nyanyinya apa? Ku tak membawa apapun juga. Ku tinggal semua. Kalau gua Tuhan gua pites loh. Iya. Kalau gua Tuhan gua pites loh. Karena banyak di gereja pembohong. Saya tahu ada orangnya di sini. Tahu saya orangnya. Mau saya kasih tahu? Lagi ngeliat saya dia. Tolong tersinggung. Kalau tersinggung lo berarti belum mati rasa lo. Kenapa kita mengasihi Allah dengan segenap, dengan segenap? Catat baik-baik. Nilai kita terletak di Dia. Bukan di uang. Bukan di kesembuhan. Di Tuhan. Makanya saya khotbah di mana-mana saya bilang apa? Berbahagialah Anda, sakitmu sembuh atau tidak sembuh, tapi engkau mau datang kepada Tuhan. Merataplah Anda, sakitmu sembuh, atau enggak sembuh, tapi tetap enggak mau bertobat datang ke Tuhan. Karena yang paling malang dalam hidup ini tanpa Tuhan. Bukan sakit kanker. Kalau Anda sakit kanker, nggak usah doa-doa puasa lah. Doa puasa lah supaya hidup benar. Karena nggak ada jaminan orang sehat lebih panjang umurnya daripada orang sakit kanker. Nggak ada jaminan. Ada suami istri berantem, saling maki, kata-kata kotor, kata-kata yang sangat tajam. Akhirnya mereka niat cerai. Sebelum cerai, istrinya sakit kanker. Suaminya bilang, apa? Mampus lu, biar mati lu, gue bisa kawin lagi. Istrinya nangis, Tuhan ampuni aku. Ampun lu, biar mati lu. Dokter bilang umurnya 6 bulan lagi. 2 bulan kemudian suaminya naik pesawat. Pesawatnya jatuh, mati suaminya. Yang mati duluan siapa? Yang sehat, suaminya. Nyambung gak sih lo? Jadi bukan kanker yang cepat mati. Tergantung Tuhan panggil gak kita kan gitu. Istrinya 4 bulan kemudian mendapat jamahan Tuhan, sembuh malah. Lucu-lucu sedih loh. Jadi kanker nggak serius, berdosa serius. Karena apa? Hanya dosa yang membuat putus hubungan kita dengan Allah. Akhirnya kita nggak bernilai. Apa arti dibuang ke neraka? Artinya dibuang ke dalam api. Apa arti dibuang ke dalam api? Karena engkau tidak bernilai, kayak sampah dibuang ke api. Maka Bapak Ibu, betapa malangnya Anda kalau tanpa Tuhan Yesus.
Anak hilang, pernah dengar baca itu? Kemudian habis hartanya. Kemudian dia kerja di kandang babi, pernah baca? Mana lebih bernilai, dia atau babi? Babi jadinya, kenapa? Makanan babi pun nggak boleh lu makan. Kenapa? Kalau orang tanpa Tuhan, lebih malang daripada babi. Iya. Babi kalau mati masuk neraka atau masuk surga? Cuman masuk perut. Jangan sok haram lah. Sedikit haram, banyak harum. Babi mati nggak masuk surga, nggak masuk neraka. Orang Betawi bilang impas. Iya. Orang tanpa Tuhan nggak bisa masuk surga, pasti masuk neraka. Berapa lama di neraka? Selama-lamanya. Ada nggak 1000 tahun? Lebih. Kali 1000, kali 1000, kali 1000, kali 1000, lebih. Kali 1000, kali 1000, sampai lebih. Jangan kaget kalau orang di neraka akan teriak, Tuhan, kalau aku tahu menderitanya di neraka, mendingan gue jadi babi. Ya. Jangan kaget lo kalau ada orang teriak begitu. Kalau lu kaget, gue jadi kaget. Iya. Halo, tanpa Tuhan Yesus, malang sekali hidup kita. Sehingga Yesus katakan, di luar aku kau nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa kita harus mengasihi dia, mengutamakan dia? Karena nilai kita terletak pada dia. Katakan